itu bergandengan, yang 1 bulan itu terpisah. Yang bergandengan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang pisah adalah bulan Rajab. Maka dari itu penting pula kita untuk mengingat peristiwa-peristiwa dalam sejarah Islam mengenai bulan Muharram ini. Jadi di bulan Muharram itu Allah Subhanahu wa ta'ala melarang umat Islam melakukan peperangan dengan orang-orang kafir selama orang-orang kafir saat itu tidak menyerang umat Islam. Artinya kita disuruh untuk untuk gencatan senjata. Hadirin rahimakumullah, bulan Muharram itu dikatakan sebagai bulan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentu bukan karena tanpa alasan. Pasti ada peristiwa-peristiwa penting dan kejadian-kejadian yang luar biasa. Perlu saudara ketahui bahwasanya Nabi Adam ketika melakukan kesalahan berupa memetik buah dari pohon huldi, kemudian beliau dikeluarkan dari surga, kemudian akhirnya bertaubat dengan membaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Bertahun-tahun, puluhan tahun baru diterima taubatnya pada tanggal 10 Muharram. Berarti 10 Muharram itu salah satu hari yang mana Nabi Adam diterima taubatnya. Hari ini juga tanggal 10 Muharram, Pak Lurah, menurut sebagian versi. Dan menurut saya mengikuti hari ini yang merupakan hari 10 Muharram karena dulu saya awali di hari Minggu. Dan kemudian malamnya keluar terbitan bahwasanya 1 Muharram hari Senin itu nggak apa-apa, insya Allah pahala tetap kita terima. Karena saya setuju dengan Bapak Kiai Turaihan dari Kudus bahwasanya ketika Muharram atau bulan-bulan selain daripada Ramadan dan Syawal itu nggak perlu diruqyah lagi, nggak perlu, cukup memakai hisab, ya. Jadi hitungan hisab hari ini sudah 10 Muharram, sehingga ketika tujuan Bapak Lurah tadi mengadakan acara ini di 10 Muharram sudah tepat menurut sebagian versi. Ada yang mengatakan 10 Muharram ya besok. Nah, kejadian apa lagi yang terjadi di bulan Muharram, utamanya tanggal 10 Asyura ini? Nabi Yunus keluar dari perut ikan juga 10 Muharram. Nabi Ibrahim selamat dari dibakar oleh Raja Namrud juga bulan Muharram. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun itu bulan Muharram. Bahkan dikatakan Nabi Sulaiman mampu merajai kerajaan Bilqis, Ratu Bilqis juga 10 Muharram. Ini sesuatu hal yang sangat menggembirakan. Maka dari itu, maka tidak ada salahnya pada hari ini kita katakan sebagai tahun atau hari raya anak yatim. Namun dalam adat Jawa di bulan Muharram ini kita tidak boleh melakukan hajatan, utamanya hajatan pernikahan. Sehingga Ustadz Nadino bulan ini libur ngurusin wong kawin. Ya. Iya. Ini bukan tanpa alasan. Alasannya kenapa? Alasannya orang Jawa itu biasa punya perasaan yang begitu mendalam. Punya perasaan terhadap siapa? Terhadap cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyid Husain. Sayyid Husain
beliau wafat menjadi seorang yang syahid di medan perang pada tanggal 10 bulan Muharram. Jadi ini sedikit melebar ya, mohon maaf, ini penting menurut saya sampaikan, terutama mumpung ada Pak Kapolsek dan Posramil ini ya. Jadi saat itu khilafah atau kekhalifahan itu sudah habis, cukup pada Khulafaur Rasyidin, yaitu zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Karena di zaman Khulafaur Rasyidin yang 4 ini, sistem pemerintahannya adalah berpaham partisipasif demokratif. Jadi demokrasi dan partisipasi saat di masa Khulafaur Rasyidin yang 4. Namun setelah kekhilafaan itu berpindah kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, maka sekalipun dikatakan khilafah, itu bukan khilafah demokratis partisipatif, tapi itu dikatakan sebagai monarki otoriter. Pemerintahannya bersistem kerajaan monarki serta karakternya adalah otoriter. Bahkan Baitul Mal yang semestinya itu dijadikan sebagai dana untuk kemaslahatan umat, saat itu digunakan untuk kemaslahatan keluarga Muawiyah.